Pak Prabowo mengatakan ekonomi harus tumbuh 8%. Ya masuk akal. Kita punya kapasitas untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Masuk akal, masuk akal. Tapi kita mesti tapis. Kalau ekonomi tumbuh 8%, lapangan kerja diserap lebih banyak. Tapi pada saat yang sama, ekonomi yang ditumbuhkan 8% itu akan menimbulkan disparitas. Orang ekonom bilang Gini rasionya akan memburuk karena pasti ada sektor yang dipecut lebih cepat, ada sektor yang tertinggal. UMKM nggak mungkin tumbuh 8% tuh. Jadi akan ada ekonomi heat, apa namanya itu, overheat ekonomi. Jadi saya senang kalau kita bisa berdiskusi malam ini untuk hal-hal yang konkret, apa yang bisa kita ucapkan melalui PGRI, melalui anak-anak muda di sini, melalui mahasiswa, melalui dosen, supaya didengar di pusat. Kalau Anda viralkan pertemuan hari ini, itu akan jadi problem untuk dipikirkan oleh kabinet baru. Jadi tidak perlu datang ke DPR, MPR untuk mengatakan ini petisi kami. Setiap kita di sini mampu untuk mempengaruhi kebijakan melalui sosial media. Yang Anda upload hari ini itu bukan sekedar tiba di Bina Geraha atau di Istana Negara, dia bakal tiba sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, karena kapasitas kita untuk mempengaruhi kebijakan difasilitasi oleh media sosial. Jadi jangan merasa rendah diri hanya karena kita ada di Bojonegoro, tetapi kemampuan untuk mengedarkan pikiran kritis pasti tiba sampai bahkan melintas batas negara. Kita tahu bahwa ekonomi kita akan ditumbuhkan, dipaksa tumbuh 8% untuk menghadapi kesulitan kesejahteraan. Pak Prabowo mengatakan ekonomi harus tumbuh 8%. Ya masuk akal. Kita punya kapasitas untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Masuk akal, masuk akal. Tapi kita mesti tapis. Kalau ekonomi tumbuh 8%, lapangan kerja diserap lebih banyak. Tapi pada saat yang sama, ekonomi yang ditumbuhkan 8% itu akan menimbulkan disparitas. Orang ekonom bilang Gini rasionya akan memburuk karena pasti ada sektor yang dipecut lebih cepat, ada sektor yang tertinggal. UMKM nggak mungkin tumbuh 8% tuh. Jadi akan ada ekonomi heat, apa namanya itu, overheat ekonomi. Tumbuh 8% itu sama dengan saya punya bajai, beli bajai, dan saya paksa ngebut di jalan tol, jebol mestinya. Kita hitung juga kalau ekonomi ditumbuhkan 8%, berapa biaya ekologi dari pertumbuhan itu? Berapa banyak hutan yang akan digusur untuk menghasilkan pertumbuhan 8%? Berapa banyak karbon akan diproduksi dari industri yang akan dipecut 8%? Nah semua itu bukan sekedar urusan kita, tapi urusan dunia, karena kita pernah berjanji dalam forum internasional untuk menjaga iklim, menjaga supaya suhu bumi tidak naik 1,5 derajat. Jadi apa yang kita buat di Indonesia pasti akan ada impactnya di luar negeri itu. Nah kita mau berpikir semacam itu, dan teman-teman tentu ada yang dari LSM, ada dari aktivis politik, ada dari kampus, tapi saya ingin pastikan bahwa percakapan malam ini adalah dalam upaya untuk mengembalikan akal ke dalam kebijakan publik, mengembalikan akal di dalam kampanye-kampanye pilkada, mengembalikan akal di dalam sosial media. Kita semuanya kehilangan akal. Mungkin kita punya otak, tapi otak yang nggak ada akal itu sama dengan barang, apa namanya, mic yang tidak ada suara itu. Nah sekarang ada saatnya kita coba memanfaatkan brain kita. Di dalam brain kita ada prosesor di situ yang kita sebut reason. Di dalam reason itu kita tahu mana yang bisa kita pastikan masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi nanti saya turunkan nanti pembicaraan, kalau ada pertanyaan kita diskusi hal yang lebih konkret. Tapi sekali lagi ini adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Filsafat kebangsaan artinya mengingat kembali pikiran-pikiran, filsafat, filosofi yang pernah diucapkan waktu negeri ini didirikan. Semua kita tahu bahwa pendiri bangsa ini adalah mereka yang berpikir, mereka yang mampu bertengkar secara akademis. Semua pendiri bangsa kita adalah pembaca buku yang serius. Sekarang kita berhadapan dengan pemerintahan baru.
Dan kita tidak tahu apakah pemerintah kita betul-betul paham keadaan atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu kalau diucapkan dengan lidah yang keseleo namanya fura-fura faham alias fu-fu-fa-fa. Kita mau hindari itu tuh, tapi kelihatannya tidak mungkin kita hindari karena olok-olok jalan terus. Jadi ini ada problem bersama. Kita merawat republik ini. Republik artinya kemampuan kita untuk mengurus hal-hal yang sifatnya publik. Res artinya urusan, publik artinya kehidupan bersama. Jadi jangan sampai nanti misalnya pilkada yang akan kalian lakukan nanti hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat transaksional, bukan hal-hal yang bersifat etikal, bukan hal-hal yang dasarnya ada moral. Nah karena itu saya selalu dengan Pak Diki Forum Akal Sehat itu menginginkan pilkada itu memilih pemimpin bukan sekedar elektabilitasnya, tapi pertama diuji moralitasnya atau etikabilitasnya. Kalau dia lolos etikabilitas, artinya dia tidak berbohong, dia tidak punya problem dengan kekuasaan yang dikendalikan dari Jakarta. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji intelektualitas. Apakah dia punya konsep yang kuat untuk menghasilkan Bojonegoro yang berpikir adil dan makmur? Itu memerlukan pemikiran akademis tuh. Jadi kita ingin ada pemimpin yang etikanya bagus, akademinya juga bagus. Kalau dua itu bagus, baru kita izinkan diperlihatkan elektabilitasnya. Tapi seringkali elektabilitas dipompa habis-habisan, etikanya kurang, inteleknya drop. Akibatnya kebijakan tidak bisa dituntun dengan kemampuan-kemampuan akademis. Saya kira itu pengantarnya, supaya saya masih bisa simpan suara untuk bertanya jawab. Saya sampaikan sampai di situ. Silakan kita berdiskusi. Saya kembalikan pada Pak Diki.